Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi amma ba'd. Babu husnil khuluq, bab tentang akhlak mulia, wasakho dermawan, wa ma yukrahu minal bukhli, dan bakhil yang sudah seharusnya dibenci. Wa qala Ibnu Abbas berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi keadaan beliau pada bulan Ramadan. Ini ungkapan Ibnu Abbas agar jangan salah dipahami, disalahpahami karena kedermawanan itu hanya di bulan Ramadan saja misalkan. Maka dari itu beliau mengawalinya dengan pernyataan ajwadan nas. Sepanjang tahun Nabi itu sangat dermawan, bahkan paling dermawan. Dan di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi gitu ya. Kemudian nanti hadis-hadis di bawah ini akan menjelaskan bagaimana diantaranya kedermawanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang mustahil, mohon maaf ya, mustahil kita samai apalagi dilampaui. Tapi tentu para ulama menjelaskan hadis-hadis ini atau tema ini agar kita minimal bisa mendekatinya. Soalnya muakatulungan dermawan Rasulullah lain udageun gitunya. Tapi minimal kita mendekatinya dan jauh atau bebas dari sifat bakhil. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu an, lama balaghahu mab'atsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai kepadanya berita telah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala li akhihi, ia berkata kepada saudaranya, irkab ila hadzal wadi, pergilah berkendara ke lembah itu, fasma' min qaulih, ini ketika masih di Makkah, dengarlah apa yang ia ajarkan. Karena Makkah itu kan di lembah, di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ya, Makkah itu. Faraja'a, lalu saudaranya kemudian kembali, faqala, dan melaporkan, ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq, aku melihat dia memerintahkan akhlak mulia. Ini dua hadis Abu Dzar dan Ibnu Abbas, ini riwayat Bukhari. Cuma di sini ditulis mu'allaq. Mu'allaq itu tidak tanpa sanad, hanya sebagai kutipan, bukan berarti tidak ada sanadnya. Hadis tentang kedermawanan Nabi ini ada di bab Shaum Ramadan terkenal atau di bab Wahyu karena terkait dengan Al-Quran. Lalu hadis Abu Dzar ini ada di bab Manaqib Sahabat tentang Islamnya Abu Dzar. Nah, sesudah mendapatkan informasi ini, kemudian Abu Dzar datang ke Masjidil Haram. Tapi selama 3 hari di Masjidil Haram, Abu Dzar segan nu mana Nabi teh gitu. Karena saat itu kan masih minoritas. Kalau tahu ini pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tewak. Ya.
ditewak, disiksa. Maka dari itu Abu Dzar nggak bertanya. Dan ada Ali yang selalu di sampingnya. Ali curiga ke Abu Dzar, Abu Dzar curiga ke Ali. Sampai sudah 3 hari baru Ali radhiyallahu an memberanikan diri bertanya, ya, Anda siapa? Kata Abu Dzar, saya minta Anda bersumpah bahwa Anda tidak akan menyebarkan rahasia dan tidak akan mengganggu saya. Oke, cenah saya sumpah. Kata Abu Dzar, saya mencari seseorang yang mengaku Nabi, yang mengajarkan akhlak mulia. Lalu kata Ali, ya nanti saya keluar dari sini ngambil air, kamu ikuti saja, jangan terlihat kita berdua langsung, ya. Maka kemudian bertemu dengan Nabi dan melihat langsung bagaimana akhlak beliau. Abu Dzar pun kemudian masuk Islam. Ini hadis dijadikan pembuka oleh Imam Bukhari tentunya sebagai tausiah, ya, atau nasihat bagi kita semua bahwa orang akan tertarik masuk Islam atau tertarik dengan Islam itu kuncinya ada di akhlak mulia, ya. Dakwah itu yang didahulukan harus tentang akhlak mulia. Dan dakwah akhlak mulia tidak perlu capek sebetulnya, karena ketika dikenal contoh Nabi SAW berakhlak mulia, meskipun disebut gila, disebut tukang tenung, ya, dukun, tidak menyebabkan seseorang atau orang-orang masyarakat menjauhi sepenuhnya. Justru jadi bikin penasaran. Katanya mengajarkan akhlak mulia, tapi kok disebut tukang sihir, dukun, menjadi mendekat dan kemudian menjadi tahu. Jadi nggak perlu nih saya mengajarkan akhlak mulia, persis ini mengajarkan tuh kudu lobanya dalil cuap-cuap, ya. Cukup dibuktikan apakah kita semua berakhlak mulia atau tidak. Jika itu yang kita amalkan, insya Allah, ya, proses dakwah bisa seperti yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebar tidaknya dakwah kita, wabil khusus di masjid ini dakwah persis, itu adalah gambaran sejauh mana akhlak kita. Tertarik tidaknya orang lain dengan Islam, tertarik tidaknya orang lain dengan kajian Islam, itu lebih mencerminkan sejauh mana sebenarnya akhlak kita. Ini yang saya pribadi mohon maaf, ya, sering menyarankan khususnya kepada para pemuda, sudahlah materi-materi dakwah lebih baik nggak usah tentang akhlak, tentang bagaimana meluruskan akidah. Masalah fikih make ditukang, ya, bukan berarti tidak penting masalah fikih, tapi kadang, ya, di mana-mana terutama di luar, ya, Ustadz jangan bahas fikih, nah memecah belah. Ya memang visinya seperti itu, ya. Padahal sebetulnya fikih dirumuskan oleh para ulama bukan untuk memecah belah, bahkan untuk mempersatukan. Cuma memang di kita paradigma umatnya, termasuk juga paradigma dai-nya, fikih itu masih memecah belah. Oleh karena itu udahlah kita ambil zona aman, ya. Berdakwalah tentang akhlak yang real, itu yang dibutuhkan masyarakat, bukan jelimet, ya, persoalan ikhtilaf fikih. Kecuali ketika mereka sudah masuk dan memang harus mengikuti syariat, nah baru kita jelaskan, ya. Sudah bukan zamannya lagi, ya, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Rahman, kita dakwah mengejek, tapi dakwah mengajak. Syekh Abdul Rahman sering mengajarkan kita dakwah harus jelas, bukan puas, ya.
Sudah bukannya zamannya lagi punten sundar sindir ngahina KNU, Kasalafi, ka Muhammadiyah ya. Itu bukan dakwah, itu mengejek kata Ustaz Abdul Rahman rahimahullah. Kita dakwah dalam mengajak ya. Dan nanti juga bisa menilai mana yang berakhlak mulia, mana yang tidak. Ini juga secara pribadi saya jadikan muhasabah sejauh mana orang tertarik dengan dakwah kita, itu berarti menggambarkan akhlak saya pribadi. Jadi lamun ayeuna numpang ramena di Persis Ustadz Ucu, ya berarti karena Ustadz Ucu akhlaknya bagus. Sedangkan kita belum ya. Meski sebetulnya ada faktor-faktor lain. Kemudian hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari yang pertama hadis Anas radhiyallahu an qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik. Ini baik kata para ulama khuluqan wa khalqan. Baik akhlaknya juga baik fisiknya ya. Kita tahu dalam sejarah perang Khandaq, batu yang besar yang susah dibelah oleh para sahabat ku Nabi belah. Bukan masalah mujizatnya, tapi kekuatan Nabi ya. Nabi itu kalau berlari paling kencang, kalau tarung nggak ada yang bisa mengalahkan ya. Menturugul ya, turugul latihan perang gelut teing memang ninggalin nabi-nabi seber gitu. Tapi memang itu Nabi ya, tenaganya kuat. Kemudian yang paling dermawan dan yang paling pemberani. Ini kata Imam Ibnu Hajar menggambarkan puncak sifat seseorang. Karena sifat seseorang itu atau kuwa itu jamak dari kuwa, bisa wujudnya ghadabiyah, bisa kuwa syahwaniyah, bisa juga kuwa akliyah. Tiga-tiganya ada di Nabi. Kuwa ghadabiyah, Nabi pemberani, bukan pengecut ya. Kuwa syahwaniyah, Nabi tidak terpenjara syahwat tapi justru dermawan. Kemudian kuwa akliyah, Nabi pintar dan terlihat dari tutur katanya. Itu ahsanan nas, dermawan, ajwadan nas ya, berani, asja'an nas. Kemudian Anas menceritakan pada suatu malam penduduk Madinah terkejut dengan suara yang keras. Maka mereka terbangun lalu menuju ke arah suara itu. Ternyata ada Nabi datang dari sana. Bari hanya menunggangi seekor kuda yang tanpa pelana. Bari pedang lagi digantungkan ya di leher. Lalu kata Nabi lan tura'u. Jangan takut, nggak ada apa-apa. Khawatirnya ada serangan musuh. Ternyata kata Nabi nggak ada apa-apa. Saya cek kitab syarah, naon atuh eta walau alam. Nggak ada ulama yang menjelaskan. Ya. Nah, ketika sahabat panjang mun aya nu ruas teh sok ulah tereret lah. Naon. Nah, Nabi mah teu pelanyang we gitu. Ini menggambarkan keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan kuda yang tanpa pelana. Bahkan kuda nanti kuda yubatu dalam riwayat lain. Kuda yang memang mistara dipakai ku Abu Thalhanya juga. Abu Thalha ini bapak tiri Anas bin Malik. Tapi dipakai ku Nabi mah bisa lupat gancang. Kata Anas bin Malik, laqad wajadtu bahran, ibarat air laut yang mengalir deras. Ya, innahu la bahrun. Eta kuda cenah ku Nabi mah jadi majuna gancang. Ya. Jadi motorna mah sarua, tapi ku Nabi mah motor teh bisa gancang. Urang motor palus-alus tapi anger we. Nya kumaha make da motor. Jadi itulah gambaran keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam perang Khaybar kan,
diceritakan Nabi itu paling depan, ya, megang pedang, naik kuda paling depan, itu menggambarkan keberanian. Jadi bahkan disebutkan nggak pakai baju besi, ya, pernah Nabi perang nggak pakai baju besi. Tapi bukan berarti dan Nabi mah boga ilmu saktinya, enggak juga kan. Di perang Uhud Nabi berdarah-darah sampai pingsan, ya. Ini menggambarkan keberanian Nabi SAW. Jadi seorang pemimpin itu lain biasanya tuh belum mana kartu tinggalin, bukan. Ya, tapi mana limas, mana brigade, ya, langsung paling depan mencari tahu ada apa, dan ketika ternyata tidak apa-apa kan justru bisa menenangkan para sahabat. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an, ini yang tadi saya singgung, lain taikeun urang. Masu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta apapun lalu menjawab tidak ada atau tidak punya. Nah, ini minimal kita mengikuti Nabi dalam hal kedermawanannya ini. Ini penting ya, karena di Al-Quran kan kita diajarkan wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kita nggak mungkin bahagia kalau masih ada disembunyikan kebakhilan dalam diri, ya. Kebakhilan itu menggambarkan ketakutan. Mana ada orang bahagia yang penuh dengan ketakutan. Takut hartanya berkurang, takut habis, ya, takut berbagi dengan orang lain. Moga dalam level yang parah orang bakhil itu nanti terjebak wailul likulli humazatil lumazah, ya, dia terjebak dalam konflik yang tiada akhir karena alladzi jama'a malau wa'adada, nafsu tinggi, bakhilnya parah, ya. Saya sering diajarkan oleh guru-guru kita, mun aya nu pasea lain beda pendapat umum nama tapi beda pendapatan, yang lain beda logika, beda logistik gitu. Kalau membeda pendapat kan bisa fahadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fi minal haqqi bi'idznih, pasti Allah berikan jalan, ya, kalau memang masing-masingnya hatinya bersih, betul-betul mau mencari kebenaran. Tapi kalau terus, ya, pas ya jadi teakur humazatil lumazah, itu pasti motifnya karena bakhil, bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Nah, untuk mengobati sifat bakhil itu biasakan kalau ada yang minta jangan kita menjawab tidak punya. Aduh, wujud aya taulah gitu. Atau bagaimana? Berikan sekemampuan kita. Minta 100.000, nah itu 10.000 nya teboga. Jangan sampai tidak memberi sama sekali. Kalau kita ada yang minta lalu tidak memberi sama sekali, itu berarti ada bakhil dalam jiwa kita. Berarti ada ketakutan dalam jiwa kita. Beraku cenah Ustaz kudu masih sampai habis, ya itulah Rasulullah. Mengapa tadi saya sebutkan lain taikeun urang? Tapi minimal kita mengikuti akhlak dalam mengatakan, jangan mengatakan tidak, ya. Ini sama dengan sudah kita bahas sebelumnya tentang sedekah. Seandainya tidak bisa kita memberi bantuan real materi, maka kita beri bantuan syafaat. Syafaat kita mencarikan bantuan untuk dia, ya. Jadi tahu, oh kaya nggak gitu. Tapi kita berusaha, kita nggak bisa membantu, kita cari bantuan untuk dia. Itulah mengapa sebagaimana sudah kita bahas kemarin di Al-Quran ayatnya wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahaduna ala ta'amil miskin. Tergerak, itu bisa mere langsung, minimal kita bergerak agar orang miskin dapat makanan. Lamun carangan oh bahaya, itu berarti masih ada bakhil dalam diri kita, dan itu pertanda akhlak kita masih buruk. Naudzubillah min dzalik.
Saya tuliskan di bawah di footnote, ini contoh ya. Nabi SAW diminta memberi, ada lagi yang minta memberi lagi, ada lagi yang meminta beri lagi sampai habis, ada lagi yang minta. Nah ini betul-betul habis kata Nabi. Nabi gak mengatakan tidak. Kalau masih ada, saya tidak mungkin simpan, pasti saya berikan. Ketika saya nggak bisa memberikan karena udah nggak ada, habis, tinggal ke dapur bareng gitu. Karena hadisnya terkenal ya, Aisyah menyisakan satu kurma, taga yang meminta dikasihkan ke peminta-minta. Aisyah bagi dua, peminta-minta itu bagi dua, hiji jang anakna nu gede, hiji jang anakna nu leutik, manehna mah teu bagian. Aisyah pun begitu. Jadi tinggal sesa sakorma deui, sakorma teh sabaraha tuh meureun 5.000 lah atau 2.000 dikeluarkeun we, baik Nabi baik istrinya. Nah kalau kita agar tidak ada akhlak mengatakan tidak, Bu, ieu di abdi mung aya 2.000 deui jang jajan budak gitu we. Tidak mengatakan tidak. Kalau kita mengatakan tidak, ini berarti masih ada bakhil dalam diri kita. Jelaskan ada apa ada. Mun memang kaya. Ya. Kemudian hadis berikutnya Abdullah bin Amr qala, ini hadis yang kemarin, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang terbiasa dan memaksakan diri berkata kasar. Apa kaitannya dengan bab ini? Ketika kita mengatakan la, itu hakikatnya berkata kasar. Duh cenah berat nya mata ge tong dibiasakeun teu aya. Tapi jelaskan apa adanya. Di abdi teh aya ieu 1 juta nganjang bayaran budak ka pesantren. Jelaskan saja. Ini uang saya segini. Bisi hayang apa? Da beda anu ngomong pedit jeung ngomong tulus. No pedit kali ya pedit gitu. Nah ini menunjukkan jadi bakhil dan tidaknya seseorang terlihat dari pilihan katanya. Lalu kata Nabi, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan, berarti salah satu ciri akhlak mulia terlihat dari perkataannya berani menolak yang minta atau tidak. Ya. Nah itu harus jadi prinsip kita semua, baik orang minta bantuan ya, minta keringanan cicilan, minta keringanan utang, manggakeun we. Insyaallah dari rezeki mah moal ngabohongan Pak Bunya. Moal. Apakah dengan kita kemudian banyak memberi keringanan, tuluy rezeki ngurangan? Alhamdulillah. Itu juga yang mencoba kami terapkan ya, manajemen itu di pesantren. Meskipun kulogika mah teu kaharti, tapi minimalnya jaga guru mah ya we, najan gede-gede ka usah sini. Gede-gede ka usah minimal aya. Secara logika eta kaharti ya. Kumaha cenah ieu nu kieu dinyakeun ieu dinyakeun bae. Dari si mah mau ngabohongan. Kalau memang takdirnya rezeki pesanan segitu, sagitu aya we. Meskipun sebutlah banyak keringanan dan sebagainya ya, insyaallah ya dengan kedermawanan manajemen ya, tapi tentu bukan berarti kangeunaan anu ngalardul. Meskipun ya kalau bahasanya keun bae anu ngadul, anu ngabohong, ngaku teu boga jang mayar sore, jang ka Shopee mah aya wae, jang ka Lazada. Eta we ngapoe ka mana peukeut. Aya wae, aya jang ka pasantren aya, keun bae doa ka manehna. Pasantren moal mungkin rugi ku jalma-jalma anu darurakan. Bismillah we, dan selalu ada gantinya gitu. Jadi enak lah, jangan kita pernah mengatakan tidak. Makanya itu maksud kami ya ke bendahara ulah nagih nya cenah mulai nagih ngabejaan unggul nyampe kumadinya aja gitu. Ulah bisi aya keluar bahasa kasar menyinggung udah dan hal arti itu. Eta cenah anu teu ngartikeun bae doraka manehna ya moal matak rugi ka urang.
Kemudian hadis berikutnya, ini gambaran Nabi nggak bisa menolak, nggak bisa mengatakan tidak. Kata Sahal bin Sa'ad, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW membawa sebuah mantel yang baru. Ini titik-titiknya agak panjang, saya ringkas. Jadi mantel yang istimewa lah, ada hiasnya yang pernak-pernik gitu. Siga baju raja istana gitu, kurang lebih. Lalu kata ibu itu, wahai Rasulullah, pakaian ini untukmu, aku berikan untukmu agar kamu pakai. Lalu Nabi mengambilnya, muhtajan ilaiha, terlihat Nabi membutuhkannya, ya. Dan ini jadi dalil sebagaimana kemarin kita bahas, kalau kita menginginkan barang yang bagus, ya, atau butuh barang yang bagus, itu bukan berarti gila dunia. Zuhud itu tidak ada nafsu. Ari hayang mah banyak tenanaon ngantong make nafsu, ya. Jadi aya alhamdulillah, teu aya alhamdulillah. Jadi bukan berarti orang yang zuhud dibere mobil, oh tuh abdi mah teu pereugi, cokot teh mere mobil. Aya nu mere HP nya, geus teu pereugi geus nu mira, cokot teh. Kok mah nu kena 11 juta mah. Jadi bukan berarti itu patokan gila dan tidaknya dunia. Mangga Nabi juga kalau yang butuh ambil, ya, karena butuh. Fala bisa, lalu Nabi pakai. Tidak lama kemudian ada seorang sahabat yang ngomong, ya Rasulullah ma'asana hadhi faksuniha. Mungkin bahasa kita, Rasul menisai, alangkah bagusnya. Duh, andaikan saya punya. Tanda teh kode naon hayang, ya. Hati-hati tabu nya mun aya nu mujibu, aduh menisai maksudnya naon, ya. Dan Nabi mengerti, lalu Nabi kasihkan, ya. Sampai para sahabat lain marah, maneh cenah teu boga adab. Tahu Nabi butuh dan tahu Nabi gak mungkin menolak permintaan meski hanya isyarat. Kamu malah minta cenah. Tapi ya orang itu kemudian menjawab, rojautu barokataha hina labisa Nabi sallallahu alaihi wasallam la'alli ukaffanu fiha. Aku mengharapkan barokah dari Nabi, ya, dan mudah-mudahan nanti aku ketika meninggal ini juga sampai dijadikan kain kafanku. Tapi para sahabat juga nggak protes lama, balik ke bisa nggak mungkin begitu karena Nabi nggak mungkin menerima. Nah ini gambaran, ya. Jadi barang yang Nabi butuhkan sekalipun ketika ada yang minta Nabi berikan. Nah berat kan banyak, nah berat minimal orang mah tadi aduh nuju teu aya ieu namanya dianggo pisan. Abdi nuju priyogi nah gitu. Jadi gambaran betapa dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman saling berdekatan, ya. Ini maknanya yang pertama zaman kiamat sudah mendekat, ya. Yang kedua saling berdekatan itu berlalu cepat. Waktu itu kesininya semakin berlalu cepat dan itu kita rasakan, ya. Dulu dari Makkah ke Madinah 12 hari, ayeuna sabaraha jam, ya, kana bus, ya. 2 jam saja, ya. Langsung sekedik tuh. Jadi yang dulu itu aktivitas 2 minggu sekarang mah 2 jam, ya. Sama dalam semua hal. Dulu pengajian hiji Nabi nama. Atau dulu ngajar, ya, seminggu sekali zaman Nabi. Sekarang ngajar harus tiap hari. Wah, semakin tersibukkan, ya. Termasuk semakin cepat karena teknologi komunikasi, ya, teknologi informasi. Dulu mah bagikeun undangan teh saminggu memehna pengajian tehnya ayeuna mah ngaji dina grup langsung semua tahu, ya. Atau yang ketiga maksud yataqarabuz zaman itu
waktu yang saling berdekatan, dalam artian berdekatan pengisi waktunya setara. Ini terkait hadis, meski saya semalaman di kotek tak sampai telat ngeprint, iya hadis riwayat saya belum ketemu ya. Cuma ada di kitab kayak Bulughul Maram begitu, memang nggak ketemu ini riwayat siapa. Cuma Ibnu Hajar menulis ini hadis. Sementara saya ikut Ibnu Hajar dan minimalnya ini athar. La yazalun nas bi khairin ma tafadalu. Manusia senantiasa ada dalam kebaikan selama ada yang saling berkompetisi menjadi lebih unggul, ada yang lebih afdol. Fa idza tasawau halaku, kalau mereka sama mereka binasa. Ya, kalau kaitan dengan kiamat kan, selama masih ada ulama itu kan yang lebih tinggi daripada masyarakat umum. Kalau nggak ada ulama, semua jadi setara, binasa. Selama masih ada orang yang lebih mulia, ini kan jadi panutan ya, jadi pimpinan. Tapi kalau udah nggak ada orang yang begini, semua setara, wah rusak ya. Itu juga yang membedakan, maaf, dakwah di Jawa dengan dakwah di pelosok. Kenapa ramai subur? Karena di Jawa masih banyak orang-orang yang fadilah, sedangkan di pelosok punten ya sanes bade ngahinakeun, justru memuliakan. Asal bisa ikro jadi ustad di itu mah gitu, saking gak ada lagi ya. Itu menunjukkan kadar yang memang kurang ya. Mudah-mudahan kita masih jauh ya dari zaman itu, senantiasa ada yang tafadhulu. Kemudian wayan kusul amal, berkurang amal, wayul kosuh, dan dicampakkan, dimasukkan sifat pelit, wayakturul harj, dan banyak harj. Sahabat tanya apa al-harj? Al-qatlu. Ini gambaran bahwa akan ada banyak pembunuhan, akan ada banyak amal soleh yang berkurang, dan juga pelit. Itu semua karena yataqarrabuz zaman ya, zaman yang sudah berubah. Catatan kita di bab ini yulqasuh. Jadi geus kersanding Allah we. Masyarakat akhir zaman itu semakin pelit, semakin langka mencari orang yang dermawan, mencari semua yang namanya pengabdian ya. Bukan berarti pengabdian tanpa pamrih ya. Tapi ya itulah, yang mencari mengabdi tanpa pamrih pun sudah sangat sulit ya, udah nggak perlu dibahas lah ya. Dalam semua dunia pendidikan, dunia ngurus masjid ya, sudah hesek neangan dermawan tenaga, dermawan harta. Gak berlaku wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ini yang kami ya di pemuda khususnya menekankan, urang teh jihad teh harta heula. Geus harta tanaga lain, jihad tanaga tuluy mana hartana ya. Apalagi mohon maaf ya, sampai PT proposal Indo, proposal tadi potongan 20%, 10%. Ini mana jihad bi amwalikum? Jadi ini sudah lumrah. Itu yulqasuh, geus parardit jelema. Atau bepereuan penyumbang duit, nyumbang tenaga, ieu mah abdi nyumbang tenaga, mana duit? Jauhkeun seperti zaman dulu ya uangnya, ya tenaganya. Ini gambaran ya, sederhana. Kemudian hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu qala khadamtun nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama Nabi di Madinah. Ketika Nabi datang ke Madinah, Ummu Sulaim ibunya langsung menitipkan Anas ke Nabi sampai Nabi wafat. Kemudian maqalali uf, Nabi tidak pernah berkata kepadaku uf. Uf itu menunjukkan kekesalan. Urang gitu. Kitu gitu. Apalagi sampai marah. Lima sonata, kenapa kamu melakukan begini? Wala Allah surat, kenapa kamu tidak melakukan begini? Ya. Tentu konteksnya kata para ulama dalam kaitan duniawi, kaitan kamungkaran menyawai anak itu dicari. Ya. Saya tulis di footnote,
Ini riwayat dari Anas sendiri, saya nggak tulis Arabnya karena nggak muat. Pernah Nabi menyuruhku membeli sesuatu di pasar, aku pun pergi. Ngaranna budak panghijung babaturan ada ulin, ya. Lalu tiba-tiba Nabi menepuk dari belakang, ya Unes teh kan panggilan sayang, Anas kecil. Hei, Ujang bager kasep, hari Ujang dipiwaran ke mana? Gitu saja Nabi bertanya. Oh iya, aku lupa. Kemudian pergilah Anas ke pasar lalu pulang. Enggak marah, menunggulang barunya siapa mana dititahkan mana? Berejeng dikaplang, berejeng dicewit, berejeng dicarekan. Nah, apa kaitannya? Ini kaitannya dengan akhlak mulia, dan ini kaitannya dengan sifat bakhil. Yang tadi kita jelaskan, kalau masih ada kata-kata kasar, berarti ada hati yang kurang dermawan. Kedermawanan itu adalah memaafkan. Kedermawanan itu membawa sifat kita memahami orang lain. Jadi orang hese ngarti kabatu nuduhkeun berarti ada sifat bakhil dalam diri. Naudzubillah min dzalik. Ini kaitan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari terkait bab ini. Kemudian bab selanjutnya, ini terakhir, pertanyaan dari Al-Aswad ke Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasnau fi ahli. Apa sih cenah yang Nabi lakukan di keluarganya? Mun di rumah Nabi nanaonan? Mun di urang pan sare, udut, cikopi, YouTube nya, nyoo HP gitu. Nabi tidak ada can usum YouTube. Kana fi mihnati ahli, Nabi mengurus keluarganya. Mihna itu artinya khidmah. Dijelaskan dalam riwayat lain, Nabi nalacai, beberes rumah, membetulkan sandal, membetulkan ember, memerah susu, kemudian menjahit baju. Dan ini kata para ulama menunjukkan ketawaduan Nabi. Jadi meskipun Nabi punya pembantu juga nggak mengangkat, nyalalampeurkeun, kayak Anas bin Malik, Ibnu Abbas di PHP-keun ke ibuna, itu pembantu Nabi. Tapi bukan berarti Nabi kemudian enak tidak bekerja. Jadi meskipun ada pembantu, tetap saja Nabi bekerja. Apa yang bisa Nabi kerjakan, dikerjakan. Jadi kalau ada pembantu lalu segala-galanya kudu ke pembantu. Nyai, wah gitu nanan kudu ke pembantu, itu menunjukkan takabur, menunjukkan ada sifat bakhil dalam diri. Nabi SAW tetap mengurus dirinya sendiri. Tapi faida hadaratis shalah qama ila shalah. Kalau datang waktu sholat, sigap beliau langsung sholat. Yang saya sering usulkan ke ibu-ibu tong aya bahasa kagok karena hercai ulah. Jeung masa atuh na hercai teh buat terehkan waktu sholat. Kuduna paruman kagok dek sholat ulah gitu. Ya kagok keur nyelam, kagok keur masak, itu bid'ah tuh Nabi gitu-gitu. Atbut masak memeh adan, kuduna teh apal manajemen waktu. Justru paruman masak teh kagok sholat ulah begitu. Jadi tergantung nyimpen kagok. Nabi SAW bagaimanapun sibuknya sholat ulah. Nah ini yang juga kita berlakukan di sini, jadwal belajar mau yang siang apalagi yang malam pesantren umum tergantung waktu sholat. Datang waktu sholat, Dulu juga saya mengajar di STIP Garut jamnya sampai jam 12. Tapi kan sholat ayah duhur jam setengah 12. Ngajar kagok, kagok sholat seperti gitu. Nah nanti beres sholat nyamun abdi keur bager, baiklah bebas gitu, atau masih atau keur teu bager asup dia kagok, nah gitu. Jadi jangan sampai mengorbankan sholat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.